Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Cayani Ramadhani dari kelas 10 Kimia Industri 1, absen 7, dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Evana Putri Azwi dari kelas 10 Kimia Industri 1, absen 27. Di sini, saya dan teman saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang dan yang pertama akan langsung dipresentasikan oleh teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan informatika PPT tentang jaringan komputer. Definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Tujuan jaringan komputer: 1. Berbagi sumber daya. 2. Berkomunikasi. 3. Mengakses informasi. Jenis jaringan komputer. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja, seperti antar ruang atau antar gedung. Jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan semua kantor cabang. 2. MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang mencakup area yang lebih besar daripada LAN, namun area yang lebih kecil dibanding WAN. Jaringan ini menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. 3. WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan sebagian kota, wilayah, bahkan antar negara. Jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN serta jaringan MAN sehingga bisa menjadi satu jaringan. 4. Wi-Fi. Wi-Fi adalah Wireless Fidelity, adalah teknologi yang memungkinkan perangkat terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Wi-Fi menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data antara perangkat dan router. PAN. PAN adalah jaringan komputer yang terdiri dari perangkat-perangkat yang berbeda di dekat pengguna, seperti smartphone, tablet, atau laptop. Internet. Internet adalah sebuah jaringan yang terhubung dengan satu sama lain menggunakan protokol internet. Internet memungkinkan komputer di seluruh dunia untuk saling terhubung dan bertukar informasi. Komponen jaringan komputer. Komponen jaringan komputer terdiri dari 1. Perangkat keras. 2. Perangkat lunak. 3. Media transmisi. Selanjutnya, topologi jaringan komputer. 1. Topologi bus. Bus adalah cara menghubungkan perangkat komputer dengan menggunakan satu kabel utama. 2. Topologi star. Star adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan semua perangkat ke satu titik pusat, yaitu hub atau switch. 3. Topologi ring. Ring adalah cara menghubungkan perangkat komputer dalam bentuk lingkaran sehingga data mengalir dalam satu arah. 4. Topologi mesh. Mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Protokol jaringan komputer. 1. TCP atau TPT Transmission Control Protocol adalah protokol yang menyediakan pengiriman data handal antara aplikasi. 2. HTTP Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer halaman web dan data terkait. 3. PTP. PTP adalah protokol client service yang digunakan untuk mentransfer berkas antara klien dan server. 4. DNS. DNS adalah server yang dimiliki oleh komputer berisi database yang digunakan dalam pencarian nama komputer.
Kelebihan jaringan komputer. 1. Berbagi sumber daya. 2. Berkomunikasi lebih mudah. 3. Mengakses informasi lebih cepat. Kekurangan jaringan komputer. 1. Biaya instalasi dan perawatan. 2. Risiko keamanan. 3. Ketergantungan pada teknologi. Kesimpulan, jaringan komputer adalah teknologi yang sangat penting dalam era global digital ini. Dengan memahami konsep dasar dan komponen jaringan komputer, kita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sekian presentasi dari saya. Di sini saya akan mempresentasikan PPT mengenai cybercrime informatika. Pengertian cybercrime. Cybercrime atau kejahatan siber adalah tindakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan peretasan, pencurian, penipuan, penyebaran virus, dan tindak kriminal lainnya. Dari jenis cybercrime. 1. Phishing. Phishing adalah tindakan penipuan online yang bertujuan untuk memancing Anda untuk membocorkan data-data pribadi seperti nomor kartu kredit, kode OTP, dan lain sebagainya. 2. Serangan ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang dapat menyerang gawai seseorang dan membuat orang tersebut tidak bisa mengakses gawainya sampai dia membayar sejumlah uang yang diinginkan oleh pengirim malware tersebut. 3. Carding. Carding adalah kejahatan cyber yang memanfaatkan data kartu kredit orang lain untuk bertransaksi. Data kartu kredit tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, misalnya dengan meretas situs tempat Anda menggunakan nomor kartu kredit berlangganan dan dapat menanamkan hardware khusus di balik mesin EDC. 4. Cracking. Cracking adalah sebuah tindak kejahatan berupa cyber intrusion yang dapat dilakukan dengan masuk ke dalam sistem sebuah komputer atau software dengan cara menghapus sistem keamanan software dan komputer tersebut. 5. OTP fraud. One time password atau OTP adalah serangkaian kode sekali pakai yang dikirimkan oleh sistem ke nomor handphone atau nomor yang terdaftar di sistem tersebut. 6. Cyberbullying. Media yang digunakan untuk melakukan cybercrime tidak hanya media dengan teknologi tinggi. Salah satu jenis kejahatan cyber yang bisa dilakukan oleh siapapun dengan gawai apapun dan tetap berbahaya adalah cyberbullying atau perundungan online. 7. Kejahatan konten. Cybercrime juga melingkupi kejahatan yang dapat melibatkan konten, mulai dari plagiasi konten hingga sengaja menjiplak website atau menyebarkan informasi tidak benar hoax di internet. 8. Cyberstalking. Cyberstalking atau penguntitan siber merupakan penggunaan internet dan teknologi lainnya untuk menguntit atau meneror korban. Penguntit akan melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Selain membuat korban merasa terganggu, penguntit juga terlibat pula membahayakan nyawa korban. Dampak cybercrime. Dampak cybercrime terbesar akibat cybercrime, khususnya peretasan data perusahaan, adalah penurunan kepercayaan kepada masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Apabila kepercayaan masyarakat menurun, bukan tidak mungkin mereka akan melakukan aksi tambahan seperti menghapus aplikasi dari handphone mereka atau berhenti berlangganan produk dan jasa yang disarankan oleh perusahaan tersebut. Cara mencegah dan mengatasi cybercrime. Karyawan mengenai tata cara pengulangan cybercrime. Pasalnya, dalam beberapa kasus di atas, ketika satu gawai milik karyawan terkena peretasan, gawai milik karyawan lain juga diretas. Tidak memencet sembarang dengan tautan. Membarui password secara berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keamanan informasi digital. Pengertian keamanan informasi digital. Keamanan informasi digital terdiri dari dua kata, yaitu keamanan dan informasi. Keamanan secara fisik dapat dianalogikan dengan pelindungan sebuah gedung, seseorang, organisasi, atau negara dari ancaman kejahatan. Keamanan dapat dilakukan melalui objek fisik seperti pagar, dinding, dan yang ditemukan di area tertentu seperti objek negara, bandara, dan lain-lain. Informasi adalah hasil pengolahan data, sedangkan data sendiri berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu
diatum yang artinya fakta, keterangan yang benar dan nyata yang dapat diobservasi dan dikumpulkan dari sumber data. Data dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Informasi adalah makna yang disampaikan oleh serangkaian representasi yang merupakan hasil pemrosesan data. Penyaringan konten negatif. Konten negatif di internal adalah jenis konten yang mendapat rusak dan merugikan atau memiliki dampak negatif pada pembacanya. Konten ini seringkali tidak sejalan dengan norma-norma sosial atau etika dan dapat mencakup berbagai bentuk yang merugikan. Berikut adalah beberapa contoh jenis konten negatif di internet. Yang pertama, kekerasan fisik dan non-fisik. Video atau gambar yang menyampaikan tindakan kekerasan, pelecehan, dan pelecehan fisik atau penerakuan kasar terhadap individu atau makhluk lain. 2. Pelecehan, pencemaran nama baik, dan pelecehan seksual. Konten yang mengejek, mencemarkan nama baik, atau melecehkan individu seringkali dalam bentuk pelecehan seksual. 3. Kebencian dan diskriminasi. Materi yang mengandung pesan kebencian, diskriminasi rasial, etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau kelompok sosial tertentu. Yang keempat, konten pornografi. Materi yang memuat konten pornografi yang tidak sesuai dengan norma sosial, konspirasi dan disinformasi. 5. Konspirasi dan disinformasi. Informasi palsu atau teori konspirasi yang dapat meresahkan atau membingungkan pembaca. 6. Bullying dan tindakan intimidasi. Tindakan penganiayaan verbal atau cyberbullying yang dapat merugikan mental dan emosional korban. 7. Konten yang memprovokasikan kekerasan. Materi yang memotivasi atau memprovokasi tindakan kekerasan atau kejahatan. 8. Menghina dan mengkritik yang tidak sehat. Kritik yang kasar, penghinaan, atau retorika yang merugikan individu atau kelompok tertentu. 9. Gangguan privasi. Pelanggaran privasi pribadi seperti penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Manajer kata sandi. Kata sandi merupakan string yang terdiri sekumpulan karakter tertentu yang biasa digunakan untuk membantu melakukan proses autentifikasi untuk memastikan atau memeriksa kebenaran identitas tertentu, sehingga memastikan hanya pihak-pihak yang sah yang dapat mengakses sebuah sistem, layanan, maupun akun. Kata sandi biasanya seringkali digunakan sebagai bentuk pengamanan untuk melindungi informasi pribadi atau data sensitif dari akses yang tidak sah dan tidak diinginkan. Kata sandi digunakan untuk beberapa akses sistem yang diantaranya adalah: pertama, autentikasi. Autentikasi dua langkah. Salah satu mekanisme keamanan digital adalah autentikasi. Autentifikasi dilakukan untuk memastikan dan mengonfirmasikan bahwa suatu objek adalah autentik atau asli. Kedua, autentifikasi web. Situs web sebagai salah satu sumber daya yang banyak digunakan di internet. Situs web dapat diautentifikasikan bahwa situs tersebut adalah autentik. Browser web, search engine, dan perangkat lunak tambahan telah dapat membantu memfilter situs web yang dianggap autentik dan aman. Perangkat lunak tambahan juga memiliki fasilitas yang mampu untuk menampilkan peringatan bagi situs yang diketahui mengumpulkan dan menyalahgunakan informasi pribadi, meskipun bermanfaat bagi pengguna, namun bentuk pemfilteran harus dilakukan dengan hati-hati. 3. Autentifikasi pengguna. Autentifikasi pengguna adalah bagian penting dari keamanan informasi. Banyak kejahatan peretas terjadi karena autentikasi pengguna ini. Yang kedua ada biometrik. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik bagi seorang individu, termasuk di dalamnya adalah sidik jari, pola suara, struktur tubuh, struktur wajah, geometri tangan, pola mata, dan DNA. DNA sudah lama digunakan dalam penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Teknologi biometrik untuk identifikasi saat ini adalah industri paling bernilai miliaran dolar dengan banyak aplikasi yang bermanfaat dan memberikan kenyamanan dan keamanan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kita. Terima kasih sudah menonton dan maaf jika ada salah kata.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.